Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, jadi di video kali ini gue mau sharing lagi nih seputar Samsung Galaxy S25 series. Hal apa aja yang bisa kalian lakuin ketika kalian baru beli Samsung Galaxy S25 series ini. Karena menurut gue ini kan One UI baru ya, One UI 7. Jadi mungkin dari kalian banyak yang belum familiar dengan One UI yang satu ini. Dan masih bingung gitu, fiturnya apa aja, terus settingannya seperti apa ketika kalian baru beli HP yang satu ini. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian beberapa tips dan mungkin durasinya agak sedikit panjang, jadi kalian nikmatin aja dan tonton videonya sampai habis. Yaudah, kita langsung move aja ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah tampilan terbaru dari Samsung S25 series. Ini gue yang base model S25 dan kalian bisa lihat di sini ini benar-benar ikonnya fresh dan ini adalah One UI 7. Nah, sekarang kita masuk di bagian lock screen-nya dulu deh, tampilan paling awal. Nah, di bagian wallpaper di sini kalian tinggal tap dan tahan aja. Lalu kalian pilih wallpaper and style. Nah, di sini kalian bisa pilih yang namanya bagian lock screen-nya. Di sini kita juga ada penambahan style baru ya. Kalau misalnya kalian scroll ke paling kanan di sini. Jadi kalau misalnya kita lock nanti dia akan ada animasi seperti ini. Di sini juga kalian bisa tambahin untuk informasi cuaca dan juga tanggal. Kalau buat gue sih, gue lebih suka tampilan jam seperti ini. Lalu di bagian bawahnya sini juga ada widget-widgetnya. Kalau buat gue pribadi sih, di sini palingan gue cuman taruh widget yang ada event, terus sama di bagian reminder sih palingan. Ini apa nih? Ya, di bagian reminder aja sih palingan itu. Nah, kalau misalnya kita scroll ke paling bawah lagi, di sebelah kiri dan kanan ini tuh ada shortcut yang kalian bisa ganti-ganti sesuka kalian. Kalau buat gue pribadi sih, di sini sih gue pakai yang bawaan aja, itu udah di bagian telepon dan juga kamera. Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan kalian sih seperti apa. Kalau udah kalian tinggal pilih down aja, itu untuk edit-edit di bagian wallpaper ya. Oh ya, ada satu juga di bagian wallpaper, di bagian lock screen-nya di sini. Kalau misalkan kalian pilih, ini kalian pilih wallpaper. Di sini tuh ada yang namanya foto ambient. Nah, foto ambient ini misalkan gue pilih yang ini deh ya. Nah, foto ambient ini kalau misalkan kita play di sini, ini dia tuh akan ngikutin cuaca di luar. Misalkan kalau misalkan lagi hujan, dia tuh kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada gerimis-gerimis gitu. Atau mungkin kalau misalkan di luar negeri ini lagi ada salju, nanti dia akan ada efek saljunya seperti ini. Ini menurut gue keren banget yang baru ada fiturnya di One UI 7. Itu sih menurut gua. Tapi karena berhubung di sini gua nggak terlalu suka pakai fitur tersebut, jadi ini gua matiin aja. Next, sekarang kita bahas di bagian widgetnya. Ini juga udah baru ya widgetnya. Sekarang ada yang namanya no brief juga. Terus di bagian baterainya juga tampilannya berbeda dari One UI 6 sebelumnya. Ini menurut gue lebih informatif dan lebih kece aja tampilannya. Terus di bagian kalendernya nih juga ada seperti ini. Ini keren banget sih menurut gue. Nah, untuk bagian widgetnya ini tuh sebenarnya bisa kalian ubah-ubah ya posisinya juga atau besar dan kecilnya. Lalu kalian tinggal geser-geser kayak gini aja. Nanti dia akan ngikutin. Untuk widgetnya juga kita bisa buat transparan ya. Tuh seperti ini, mau tambahin background atau dibuat transparan juga bisa. Atau kalau misalkan di bagian event ini settingannya juga ini lumayan oke ya. Di sini juga transparansinya kita bisa buat setransparan mungkin untuk widgetnya. Kalau misalkan kita gedein nih widgetnya nih, misalkan ini gue gedein deh widgetnya, atau gue pindahin di sini deh widgetnya deh. Misalkan ini gue gedein ya. Nah, ini tuh tampilannya. Untuk shape-nya ini kita bisa ubah-ubah tampilannya tuh. Mau dibuat rounded kiri kanan atas bawah atau dibuat seperti ini bisa, dibuat seperti ini juga bisa. Jadi benar-benar disesuaikan aja dengan keinginan kalian kayak gitu. Jadi ya kita sebagai user ini kita benar-benar dibuat dibebasin gitu. Next, fitur yang baru di One UI 7 adalah sekarang ada yang namanya no bar kayak gini. Ini tuh dia tuh kalau misalnya kita record sesuatu atau misalkan kita lagi lihat jadwal skor bola, nanti dia akan masuk tampilannya di bagian sini, di bagian lock screen kalian. Ini satu fitur yang baru di One UI 7 dan menurut gue ini tuh bakal bisa digunain untuk aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya untuk kedepannya. Gue yakin ini bakal bisa lebih dimaksimalin lagi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke bagian home screen, ini tuh tampilannya nobarnya pindah ke bagian atas sini ya. Tuh kalian bisa di sini di pojok kiri atas. Itu nanti dia tampilannya jadi seperti ini kayak gitu. Ini menurut gue keren sih, mirip-mirip ya brand sebelah lah, cuman ini menurut gue
Untuk animasinya cukup smooth, cuman emang nggak sehalus brand sebelah sih. Tapi menurut gue ini udah oke banget sih. Lanjut, sekarang untuk tampilan quick panelnya ini jauh berbeda ya dari One UI sebelumnya. Nah sekarang ini tampilannya menurut gue lebih bagus, lebih minimalis, dan ini sebenarnya untuk posisi dari quick panelnya ini kita bisa ubah-ubah juga. Caranya kita tinggal tap tanda pensil di sini aja dan udah deh. Kita bisa ubah-ubah untuk posisinya, mau dipindahin ke atas, ke bawah, sesuka kalian. Terus juga di bagian untuk toggle-toggle-nya ini juga kita bisa edit tuh. Ini bisa banyak ya masuk di sini. Jadi menurut gue ini bagus, dan yang gue suka ini tampilan slide di bagian brightness ini jadi lebih bagus deh tuh. Ada bulat begitu. Ini menurut gue bagus banget sih. Dan kalau misalnya kalian mau buka quick panel ini tuh beda ya dari sebelumnya. Sekarang kalau misalnya kalian mau buka quick panel itu kalian swipe dari pojok kanan atas ke bawah kayak gini. Dan kalau misalnya kalian mau buka notifikasinya, kalian tinggal swipe aja dari tengah, atau mungkin kalian mau swipe dari sebelah pojok kiri atas kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak terbiasa dengan model seperti ini juga kalian bisa balikin kok kayak semula. Caranya adalah di sini kalian tinggal tap tanda pensil ini aja, lalu kalian tinggal pilih yang namanya panel setting dan kalian bisa pilih yang together. Ini nanti dia akan balik kayak semula. Jadi kalau misalnya kalian swipe ke bawah, nanti dia akan muncul seperti ini berbarengan dengan notifikasinya juga kayak gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sih gue lebih suka sama yang model baru ya. Jadi ini gua akan balikin ke semula kayak gini. Nah sekarang kita masuk ke bagian home screen-nya. Ini tampilan dari icon-iconnya ini udah fresh banget, dan menurut gue ini lebih bagus ketimbang One UI 6. Ini lebih apa ya, menurut gue lebih eye-catching aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih orang tua gitu yang kadang suka kesusahan pakai handphone gitu, kalau pakai HP Samsung tuh menurut gue itu nggak susah sama sekali, karena lu bakal kelihatan nih mana yang namanya galeri, yang mana lu mau misalkan membuka aplikasi kamera, terus mau buka notes, itu ikonnya menurut gue ini jelas banget gitu. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat ini untuk bagian searchnya udah pindah ke bawah. Jadi kalau misalnya kita punya tangan yang kecil gitu, misalnya kalian pakai seri Ultra gitu ya, S25 Ultra, itu kan gede ya. Kalau misalkan di One UI 6 sebelumnya itu dia searchnya ada di bagian atas, jadi untuk navigasinya tuh agak susah gitu, nggak bisa dari bawah kayak gini. Jadi kalau misalkan di posisi bawah kayak gini, ini menurut gue udah enak dan nyaman banget untuk penggunaan tangan yang kecil gitu. Dan di sini juga untuk ukuran ikonnya kita bisa ubah-ubah juga loh di bagian setting di sini. Tuh untuk ukuran ikonnya kita bisa kecilin atau digedein. Terus untuk aplikasi labelnya juga kalian bisa ilangin dan dibuat minimalis kayak gini. Tapi ini untuk di bagian home screen-nya doang ya. Kalau misalkan udah masuk ke app drawer, ini tetap ada nama aplikasinya seperti itu. Lalu juga hal yang baru di One UI 7 sekarang untuk foldernya kita bisa gedein kayak gini. Tuh, jadi bagus ya. Ini kita bisa kecilin tuh, atau kita bisa gedein kayak gini. Dan sebenarnya ini bisa bikin tampilan tuh jadi lebih apa ya, lebih kelihatan lagi gitu. Kalau misalkan ikonnya jadi gede-gede seperti ini, atau foldernya jadi gede seperti ini. Lanjut, sekarang kita bahas soal display. Ini juga settingan di bagian displaynya untuk S25 yang base model ini cukup banyak loh. Sekarang kita masuk aja ke bagian setting, terus kita pilih yang namanya display. Nah di sini kalau misalnya kalian mau aktifin dark mode, kalian bisa aktifin di bagian sini. Light mode nih kayak gini, ini dark mode-nya. Terus untuk adaptive brightness ini biasanya sih gue matiin ya. Ini gue nggak terlalu kepake karena gue takutnya kalau misalkan di luar ruangan ini dia brightness akan tinggi banget dan itu bikin boros baterai. Jadi ini biasanya gue matiin aja. Terus di bagian di sini motion smoothness-nya ini biasanya gue setting yang adaptif karena ini S25 series. Jadi dia untuk layarnya udah pakai LTPO, dia bisa jalan dari mulai 1 Hz hingga ke 120 Hz. Menurut gue untuk sistem adaptif di refresh rate-nya Samsung itu udah bagus di semua aplikasi. Nggak ada yang aneh-aneh, itu lancar semuanya. Lalu di bagian eye comfort seat ini kalau misalnya kalian nggak pakai nih, menurut gue kalian matiin aja. Nah di sini di bagian screen modenya ini biasanya gue pakai yang vivid, dan untuk bagian advanced settingnya ini vividness-nya gue maksimalin ke paling kanan biar warnanya tuh jadi gonjreng gitu. Ini enak banget kalau misalnya kalian mau streaming nonton gitu di Netflix, Disney dan segala macem, atau mungkin kalian lagi buka sosial media, kalian bisa mentokin ke sebelah kanan. Tapi kalau misalnya kalian mau editing video ataupun editing foto, kalian bisa mentokin ke paling kiri aja biar warna layarnya tuh lebih natural dan lebih akurat.
Lalu di bagian edge panel di sini juga kalian bisa pilih, ini biasanya otomatis on. Jadi di sini tuh ada beberapa pilihan AI juga, ada AI select, ada no brief, ada drawing assist, ada interpreter juga. Jadi saran gue ini dinyalain aja biar kalau misalkan kalian suatu saat butuh cepat gitu untuk akses sebuah aplikasi, kalian bisa pakai fitur daripada edge panel ini gitu. Dan ini sebenarnya juga kalian bisa edit kok untuk aplikasi apa aja yang bisa muncul di sebelah kanan sini gitu. Ini kalian bisa edit sesuka kalian. Selanjutnya untuk navigasi barnya juga secara default dia ada buttonnya ya, kayak gini. Tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka yang gesture, jadi kalian bisa pilih yang gesture aja kayak gini. Itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kalian lagi sih, balik lagi. Next, kita bahas soal multitasking. Nah, ini multitasking di Samsung S25 series ini atau One UI 7 menurut gue ini lebih bagus lagi. Sekarang kalau misalkan kalian, nih gue contohin deh, misalkan gue buka aplikasi display. Ini kita bisa multitasking kayak gini. Tuh, kita bisa kecilin kayak gini, kita bisa ubah-ubah posisinya, terus kita bisa buka aplikasi lain gitu. Misalkan di sini gue buka ini deh tuh. Nah, ini bisa gue jadiin kayak gini. Terus kalau misalnya gue mau buat aplikasinya itu jalan di setengah-setengah, ini tinggal tap aja lalu pilih yang ini dan kayak gini tuh bisa. Untuk posisi juga bisa kita gedein, kecilin sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oh ya, untuk kita multitasking seperti ini juga kita bisa save ya. Kita tinggal tap aja dan kita pilih yang tanda bintang ini. Kita bisa save di bagian edge panel di sebelah kanan atau kita bisa save di bagian home screen. Kalau misalkan di edge panel ini kita nanti dia akan muncul sebelah sini tuh. Kita buka tuh kayak gini. Dan ini untuk posisi kita bisa ubah-ubah ya. Tuh kita bisa pilih yang ini. Nah, untuk multitasking ini sebenarnya juga nggak semua aplikasi bisa, tapi di HP Samsung kita bisa bikin semua aplikasi itu bisa jalan dan bisa di multitaskingin kayak tadi. Caranya, kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, terus kalian pilih yang namanya Advanced Features, lalu kalian pilih Lab, dan kalian pilih Multi Window for All Apps. Jadi untuk semua aplikasi itu kita bisa jalan dengan multi window atau multitasking kayak tadi. Next, selanjutnya gue mau bahas Circle to Search. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian baru beli S25 series dan itu nggak aktif, cara aktifnya gampang banget kan, tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih yang namanya display, lalu kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih yang namanya navigation bar. Nah, di sini pastiin Circle to Search-nya itu aktif. Nah, cara gunain Circle to Search-nya gampang banget. Ini kan ada garisnya ya. Di sini kan tinggal tap dan tahan aja. Nah, nanti dia akan langsung otomatis aktif kayak gini gitu. Next, di bagian Google Gemini sekarang udah terintegrasi ya di S25 series. Jadi cara aktifnya gampang banget. Kalian tinggal tab dan tahan aja tombol powernya ini beberapa detik dan nanti dia akan otomatis langsung aktif dan kalian bisa tanya apapun di sini. Atau kalian bisa suruh-suruh nyari sesuatu di sini dan kirim ke teman kalian juga bisa. Ini gue contohin ya. Tolong carikan resep cara buat Indomie yang enak dan masukkan ke dalam notes. Baik, sudah saya simpan di notes. Nah, jadi kita tinggal buka aja notesnya dan tuh, nanti dia akan langsung ada di bagian sini. Ini keren banget sih. Next juga sekarang di bagian object erasernya, ini menurut gue udah bagus banget di S25 series, udah rapi banget pakai AI-nya. Ini caranya gampang banget, kalian tinggal pilih aja foto selfie, misalkan kalian selfie kayak gini nih. Dan gue nih pengen mata gue kelihatan dan tangan gue hilang. Caranya, kalian tinggal tap aja icon ini, AI-nya. Lalu kalian pilih aja yang mana yang mau kalian hapus, misalkan ini gue tangannya. Nah, habis itu udah deh, tinggal hapus kayak gini. Lalu kalian pilih generate. Nah, lihat kan, kalian bisa lihat untuk hasil fotonya ini jadi bagus banget. Ini ya, ini tuh matanya kayak mata gua gitu, bukan mata orang lain gitu. Nah, ini untuk hasil originalnya dan ini untuk hasil editnya. Tuh, kalian bisa lihat segini bagusnya object eraser yang ada di S25 series. Gokil ya. Next, lanjut di bagian set buttonnya atau tombol powernya ini kalian bisa edit juga ya caranya. Kalian masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih yang namanya Advanced Features di bagian bawah, dan di sini kalian pilih yang namanya side button. Ini kalian bisa
ubah sesuka kalian sih sebenarnya. Untuk di sini sih gue di bagian double press-nya, kalau misalkan gue klik 2 kali tombolnya, ini gue pilih yang namanya AI Select. Jadi ini kadang gue butuh ya fitur ini. Tuh, nanti dia akan langsung masuk ke AI Select dan ini kayaknya kepake banget buat gue pribadi. Kalau buat kalian, misalkan kalian mau buka kamera ataupun kalian buka aplikasi, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau misalkan di bagian long press-nya ini, kalau misalkan kita tap dan tahan gitu atau klik dan tahan tombolnya, nanti kan biasanya kalau misalkan secara default dia masuknya ke Google Gemini ya. Tapi kalian bisa ubah ke power off menu kayak pada umumnya gitu. Kayak gitu. Atau kalian bisa buka Bixby juga, ini bisa. Kalau buat gue pribadi sih, ini gue balik lagi ya, ini gue lebih suka di bagian tombol powernya ini gue jadiin sebagai tombol AI sih. Kalau misalkan matiin ya udah, gue matiin bisa dari bagian sini, bagian quick mode, lihat tuh. Segampang itu sebenarnya kalau untuk matiin atau restart HP-nya. Lanjut, sekarang kita bahas soal always on display. Kalian masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih lock screen and AOD. Di sini ada banyak banget yang bisa kalian setting. Kalian pilih yang always on display. Ini kan kalau misalkan untuk S25 series kan dia tuh bisa jalan di 1 Hz ya. Jadi untuk always on display-nya itu bisa nampilin wallpaper. Tuh kayak gini. Ini bisa nampilin wallpaper. Kalau misalkan background-nya itu kontras nih, misalkan foto wallpaper kalian tuh kontras, ada orang dan ada backgroundnya, itu kalian bisa hapus backgroundnya aja, jadi objek orangnya tuh tetap ada di bagian sini. Terus untuk nobarnya juga kalian bisa matiin di bagian sini. Dan saran gua ya, kalau misalkan kalian pakai always on display itu kalian pilih yang ini aja, when to show-nya kalian pilih yang tap to show. Jadi kalau misalkan aktif, kalau misalkan kalian tap aja HP-nya. Atau kalau misalkan kalian mau pakai schedule juga bisa sih, tapi saran gua kalian jangan pakai yang always, karena itu bakal bikin boros baterai dan ya itu nggak enak banget sih, karena emang baterai di handphone ini menurut gue cukup kecil. Jadi saran gue kalian pilih yang tap to show aja atau di schedulein aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut di bagian setting juga, di sini ada yang namanya sound and vibration. Ini kalian bisa atur untuk vibrasinya di bagian sini, untuk vibration intensity-nya sekuat apa, ini kalian bisa atur di sini. Dan untuk di bagian sound quality and effect-nya, ini kalian bisa atur juga untuk fitur Dolby Atmos-nya. Equalizer-nya kalian bisa pilih yang balance atau kalian bisa pilih yang bass boost kayak gini. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, atau mungkin kalian mau atur-atur sendiri, ini juga bisa kok. Jadinya dia ke custom kayak gini. Nah, yang gue suka di HP Samsung juga sebenarnya ada fitur namanya Spirit App Sound. Ini dari HP Samsung mid-range sampai flagship ini ada. Ini tuh fitur menurut gue bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kalian punya Bluetooth speaker, itu kalian bisa dengerin lagu di Bluetooth speaker kalian, tapi kalian juga bisa dengerin, misalnya kalian buka sosial media ya, kayak Instagram itu, dan soundnya itu keluar dari HP kalian, jadi nggak melalui Bluetooth speaker. Ini menurut gue satu fitur yang bagus yang ada di HP Samsung. Jadi suara di setiap aplikasinya itu bisa dipisahin gitu. Ini menurut gue fitur yang keren banget, yang mungkin jarang dari kalian pakai fitur yang satu ini, padahal fitur ini tuh ada gitu, dan gue yakin ini bakal berguna banget. Lanjut di bagian setting, kalian pilih aja yang namanya device care. Di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih yang namanya app protection. Nah, di sini untuk antivirusnya kalian bisa nyalain aja biar HP kalian tuh lebih aman dari yang namanya virus atau malware. Nah, nanti kalian bisa scan HP kalian secara manual ataupun nanti dia akan otomatis gitu. Selanjutnya di bagian auto optimization, di sini kalian pilih aja yang namanya auto restart dan restart HP kalian di scheduling gitu. Kalau buat gue pribadi, seminggu ini gue restart 3 kali dalam seminggu dan jamnya itu jam 3 pagi. Jadi HP kalian begitu kalian bangun pagi nih udah fresh lagi. Ini saran gue, kalian perlu nyalain fitur yang satu ini biar HP kalian tuh tetap optimal gitu untuk dipakai sehari-hari. Untuk fitur yang satu ini tuh ada di setiap HP Samsung ya. Jadi mau kalian seri entry level, mid range ataupun flagship, HP Samsung punya fitur yang satu ini. Oke, sekarang gue mau bahas soal secure folder, karena ini adalah satu fitur yang bagus banget yang ada di HP Samsung. Cara aktifinnya gampang banget, kalian tinggal buka aja quick panelnya, lalu kalian pilih secure folder dan aktifin aja. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke bagian aplikasi kalian kayak gini. Untuk secure folder ini sebenarnya kalian bisa masukin apapun ya, bersifat pribadi ataupun yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Dan kalian juga bisa tambahin aplikasinya juga lewat Play Store juga di sini. Saran gue untuk aplikasi-aplikasi kayak perbankan, kalian bisa masukin aja ke secure folder biar aman dari yang namanya hacker. Karena untuk secure folder di HP Samsung ini tuh dia pakai Knox Vault, dan ini menurut gue yang versi paling tertingginya mereka lah. Jadi harusnya ini udah aman banget.
Nah, terakhir kita bahas soal baterai. Ini kan tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian tinggal pilih battery. Nah, di sini kalian aktifin yang namanya battery protection-nya. Nah, di situ ada 3 pilihan ya, ada basic, ada adaptive, dan ada maksimum. Untuk yang basic, kalau misalkan kalian ngecasnya dia sampai di 100%. Nah, nanti dia tuh akan berhenti ngecas sampai di 100% dan dia tuh akan ngecas lagi di udah 95%. Jadi begitu baterainya turun ke 95%, dia akan ngecas lagi sampai ke 100%. Kayak gitu sistemnya. Lalu yang bagian tengah ini tuh untuk adaptif. Ini tuh sebenarnya bisa kalian gunain kalau misalnya kalian suka ngecas ketika kalian mau tidur gitu dan kalian akan cabut HP-nya itu pas udah bangun gitu. Ini kalian bisa pakai yang fitur adaptif ini karena dia begitu kalian ngecas sampai di 80%, dia tuh akan stop ngecas dan ketika kalian mau bangun pagi itu dia akan start ngecas lagi. Nah, tapi untuk fitur adaptif ini tuh dia tuh akan sesuaiin dengan pola ngecas kalian sehari-hari ya. Jadi dia tuh akan mempelajari dulu kalian sehari-hari tuh ngecas di jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Nah, terakhir ini untuk yang versi maksimumnya, ini tuh dia tuh bisa ngecas sampai stopnya itu di 80% atau kalian bisa atur sampai ke 90% atau bahkan sampai di 95%. Nah, fitur ini sebenarnya berguna banget kalau misalnya kalian mau baterai kalian tuh untuk umurnya tuh panjang gitu, atau mungkin kalian yang sayang banget sama HP-nya dan kalian pakai nih HP-nya tuh untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun, kalian bisa cobain aja untuk yang maksimum ini biar baterai health kalian tuh nggak cepet turun. Kalau buat gue pribadi sih gue pilih yang basic aja karena gue butuh 100% HP gue gitu baterainya, karena emang baterai di S25 ini tuh lumayan cukup kecil, jadinya gue butuh ya baterainya full aja gitu untuk bisa pakai dalam seharian full. Oke, jadi itu aja beberapa hal yang bisa kalian lakuin ketika kalian baru beli Samsung Galaxy S25 series. Mungkin nanti kedepannya gue akan bikin juga video terpisah untuk fitur-fitur apa aja yang ada di One UI 7 ini, dan video terpisah juga tentang AI yang ada di Samsung Galaxy S25 series ini. Jadi kalian tunggu aja, dan jangan lupa juga kalian subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.